ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, bahkan kita yang ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burun, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, tempat telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang sudah membaca dan yang akan merenungkannya di dalam setiap
kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dan Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun di balik itu, di balik perjalanan yang dilalui dan dijalani oleh bangsa Israel, tidak lepas dengan halangan dan tantangan yang ada. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, sehingga mereka mau tidak mau hanya bergantung, berserah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak, Ibu, semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur atau penulis Mazmur yaitu Musa percaya dan yakin bahwa ia berada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Dalam arti bahwa Tuhan Allah lebih besar dari segalanya. Tuhan Allah lebih besar dari masalah. Tuhan Allah lebih besar dari tantangan. Tuhan Allah lebih besar dari pergumulan hidup bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau merenungkan bagian ini dengan satu tema yang sangat sederhana, yang berbicara tentang makna perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Makna perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah sempurna. Perlindungan Allah sempurna di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sehingga kita perlu bersyukur. Dan kita perlu bangga kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Allah yang selalu ada dan terus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mendapatkan perlindungan dari Tuhan di setiap saat? Bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan? Bagaimana perlindungan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan Tuhan? Untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Perlindungan Tuhan tidak secara otomatis kita terima, atau tidak serta-merta kita menerima perlindungan Tuhan itu. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan itu, untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dari bagian ini, bahwa hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Dikatakan seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Allah kepada Musa. Saat hati Musa melekat kepada Allah, maka perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Saat hidup kita melekat dengan Tuhan, saat hidup kita memiliki persekutuan erat dengan Tuhan, disitulah nyata perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hatiku melekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namanya melekat itu tidak bisa lepas. Sama halnya dengan perangko. Kalau sudah dilemkan di atas amplop, coba Bapak Ibu lepaskan, pasti salah satunya terkoyakkan, atau keduanya bisa koyak. Karena apa? Sudah melekat, tidak bisa lepas lagi. Demikian halnya hati Musa melekat kepada Tuhan. Itulah yang menjadi harapan kita. Kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan meluputkan kita dari segala macam gangguan, dari segala macam persoalan yang ada di dalam hidup ini. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan menikmati anugerah Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Allah di tengah-tengah kehidupan kita apabila kita hidup melekat dengan Tuhan. Ini hal yang penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita hanya separuh-separuh, setengah-setengah, kita tidak akan menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi apabila kita hidup melekat dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, di situ kita akan menikmati damai sejahtera, di situ kita akan menikmati ketentraman, di situ kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tidak bisa lepas dari Tuhan. Memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Itu kata pemazmur di dalam Mazmur 63 ayatnya yang ke-8. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi Allah ada bersama-sama dengan kita apabila kita ada melekat dengan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Di situ kita akan melihat penopangan Tuhan ada di dalam hidup kita. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Pemazmur mau mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup, yang ada saat ini dengan penuh persoalan hidup. Pandemi yang ada saat ini membuat kita seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan kondisi yang ada saat ini membuat kita jauh dari Tuhan. Kita hanya mau berdoa supaya pandemi yang ada saat ini cepat berlalu. Kita hanya berdoa supaya Tuhan menyatakan sesuatu di tengah-tengah permukaan bumi ini, termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Sehingga kita boleh melihat perkara-perkara besar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang bisa melihat kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup senantiasa di dalam doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senin minggu kemarin, kami tim doa sekota yang ada di Kecamatan Ngabang di Kabupaten Lampung, kami berdoa di sini. Dan kami hanya berdoa mohon lawatan Tuhan, mohon kasih Tuhan, mohon pertolongan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah daerah kita. Karena situasi semakin memanas. Kata orang bulan Mei ini memang ya bulan yang banyak yang sesuatu yang mengerikan terjadi.
bulan Mei. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, kita punya Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita punya Allah sebagai kota benteng kita, menara kekuatan kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak perlu takut. Yang penting, apa kata firman Tuhan kemarin? Tinggal dalam rumah Tuhan. Itu syarat utamanya. Untuk kita bisa menikmati pertolongan Tuhan, untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan, kita harus tetap tinggal di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, selain kita melekat kepada Tuhan, kita harus mengenal nama Tuhan. Ayatnya yang ke-14 bagian terakhir. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Selain hati Musa melekat kepada Tuhan, Musa mengenal nama Tuhan. Mari kita perhatikan Matius 7 ayat 21 sampai 22. Kita perhatikan Matius pasalnya yang ke-7. Kita perhatikan di situ Matius pasal 7 ayat 21 dan ayat 22 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal di sini berarti memiliki pengertian, memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti digambarkan hubungan antara suami dan istri. Kita mengenal Tuhan, hidup kita harus mengenal nama Tuhan. Musa mengenal Allah secara intim karena dia memiliki persekutuan erat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Dia hanya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita apabila kita melekat dengan Tuhan, apabila kita mengenal dengan Tuhan, dan yang selanjutnya apabila kita percaya akan Tuhan. Itu yang ketiga. Kita melekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang kedua dikatakan, Mazmur 91 ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar perlindungan Tuhan nyata bagi kita, agar perlindungan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita harus percaya dan kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita hanya mau mengandalkan kehebatan kita sendiri. Tetapi kita harus melihat, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kita punya Tuhan Allah pemelihara hidup kita.
Allah penjamin hidup kita, Allah yang selalu dan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Karena doa-doa itu menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kita. Kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita berseru. Itu kata pemazmur dalam pasalnya 91 ayatnya yang ke-15. Bila kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan melihat setiap hati kita kalau kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati ini, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan. Kita minta pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita minta Allah berkarya di tengah-tengah situasi ini. Saya percaya Allah punya rancangan yang indah dalam hidup kita dengan situasi yang ada. Allah punya sesuatu yang luar biasa untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Allah mau supaya kita sebagai orang-orang yang percaya untuk tetap senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami masalah, berserulah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu dan semua saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita merenungkan akan makna perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Allah mau menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mau menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati kasih dan sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan apa yang pernah di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan. Bersyukur untuk lawatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun ada begitu banyak problema di tengah-tengah kehidupan kita. Ada begitu banyak polemik yang ada di sekitar kita. Tapi marilah kita tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan perlindungan bagi kita. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi iman percaya kita. Allah yang selalu ada dan terus ada, hadir di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan boleh berbicara bagi kita bahwa di balik situasi yang ada saat ini, perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Di balik persoalan yang ada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, Allah menjadi sumber tempat perlindungan kita.
Oleh sebab itu, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita hidup mengenal Dia. Mari kita percaya dan kita berseru kepada Tuhan. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami problema dalam hidup ini, dikala kita mengalami masalah yang besar dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, masalah yang ada saat ini. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di balik situasi yang ada saat ini. Yang penting kita percaya, kita diam di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaan pertolongan-Mu bagi kami begitu sempurna adanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia mengasihi kami, Allah yang setia memperhatikan bahkan mempedulikan hidup kami. Engkau adalah sumber perlindungan kami ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena firman Allah boleh berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Firman Allah boleh berbicara tentang perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi kami semua. Biarlah kami ada hidup melekat dengan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengenal nama Tuhan, dan kami percaya akan janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap berseru mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk lawatan firman Allah yang begitu sederhana pada pagi hari ini. Dan biarlah bagian ini menjadi satu kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.